Kita akan merenungkan firman Tuhan, tunduk kepala kita berdoa. Kami butuh firman-Mu Tuhan dalam menjalani hidup ini, dan biarlah lewat firman-Mu kami boleh dituntun untuk melangkah dalam kehidupan yang penuh kegelapan di dunia ini, sehingga kami berjalan terus ke arah yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Yesus kami mau dengar firman Tuhan, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini saya ambil di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, bunyinya tetaplah berdoa. Doa merupakan sarana untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Di dalam doa kita dapat menyampaikan segala pergumulan kita kepada Tuhan, segala rencana kita kepada Tuhan. Dan yakinlah setiap doa yang kita panjatkan itu tidak pernah sia-sia, karena kita menyampaikan doa kepada Allah yang hidup. Bukan kepada Allah yang mati, tapi kepada Allah yang hidup. Dan ingat, bagaimana supaya doa kita itu dijawab oleh Tuhan. Kalau kita lihat dalam Yakobus pasal 5, bahwa kehidupan kita harus jadi benar. Bahwa doa kita itu besar kuasanya. Doa kita didengar oleh Tuhan ketika kita menjalani kehidupan benar di hadapan Tuhan. Sebab Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2 mengatakan bahwa tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menolong kita. Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengarkan setiap permohonan kita. Tetapi yang menjadi penghalang, yang menjadi pemisah, yaitu segala dosa dan pelanggaran yang dibuat oleh manusia. Oleh karenanya, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita berupaya agar supaya kita menjadi orang-orang yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Mengapa kita harus berdoa? Setidaknya saya akan bagikan 5 alasan kenapa kita harus berdoa. Yang pertama, karena doa itu merupakan kekuatan kita menghadapi peperangan iman. Dalam Keluaran pasal 17, di sana dikatakan bahwa ketika umat Israel berperang melawan orang Amalek, maka Musa mengangkatkan tangan, dan ketika dia mengangkat tangan semakin kuatlah umat Israel, tetapi ketika dia menurunkan tangan semakin kuatlah orang Amalek. Ketika Musa mengangkat tangan, itu menggambarkan bagaimana dia menyerahkan peperangan itu kepada Tuhan dalam doa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, doa yang dinaikkan oleh Musa dengan mengangkat tangan, kita lihat bagaimana memberikan kekuatan bagi umat Israel. Ini menjelaskan kepada kita bahwa di dalam doa yang kita naikkan kepada Tuhan, ketika kita setiap saat berdoa, itu tidak sia-sia, tetapi Tuhan akan mengalirkan kekuatannya bagi kita, sehingga kita mampu menghadapi peperangan rohani ini. Kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan, Paulus katakan bahwa kita akan menghadapi peperangan iman dalam Efesus pasal yang ke-6. Dan kita tidak bisa menghadapi peperangan iman itu dengan kekuatan fisik kita, tetapi kita menghadapi itu dengan perlengkapan senjata Allah. Salah satunya doa. Kita harus naikkan kepada Tuhan supaya kita mengalami kemenangan dalam peperangan iman. Kemudian alasan yang kedua, kenapa kita harus berdoa? Karena doa itu berkhasiat menghadirkan kuasa Allah. Kalau kita lihat bagaimana Elia ketika menghadapi nabi palsu, dia berdoa dan Tuhan menurunkan api dari langit kemudian membakar persembahannya. Doa yang Elia naikkan menghadirkan kuasa Allah. Jadi ketika kita berdoa dalam pergumulan yang sedang kita alami, percayalah kuasa Allah akan dinyatakan. Dan percayalah kemenangan pasti akan menjadi bagian kita. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, alasan kenapa kita harus berdoa. Karena dengan doa akan memberikan kemampuan bagi kita dalam mengalami setiap tekanan hidup. Gereja mula-mula itu dapat bertahan pada waktu itu, menghadapi segala tekanan hidup. Karena apa? Karena mereka tetap berdoa kepada Tuhan. Dalam Kisah pasal yang kedua ayat 42 menjelaskan, mereka berkumpul sehati berdoa kepada Tuhan. Itulah yang memampukan mereka untuk terus bertahan di dalam tantangan, tekanan yang sedang mereka alami pada waktu itu. Siapapun kita, kalau kita lagi mengalami tekanan hari ini, mari datang berdoa kepada Tuhan. Jangan melamun, tetapi datang berdoa kepada Tuhan. Melamun tidak akan memberikan solusi, tidak akan memberikan jalan keluar bagi kita. Tapi ketika kita berdoa kepada Tuhan, akan ada solusi, akan ada jawaban, akan ada jalan keluar, akan ada kemenangan yang akan menjadi bagian saya dan saudara. Haleluya.
Kemudian yang keempat, kenapa kita harus berdoa? Karena doa akan menghindarkan kita dari pencobaan-pencobaan yang tidak seharusnya kita alami. Tuhan Yesus katakan dalam Matius 26 ayat 41 kepada murid-muridnya, tetaplah berdoa agar supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan-pencobaan. Artinya bahwa ada pencobaan-pencobaan yang seharusnya tidak kita alami. Dan itu bisa dihindarkan dengan kita berdoa kepada Tuhan. Kita tidak akan mengalami pencobaan yang tidak seharusnya kita alami dengan kita senantiasa berdoa kepada Tuhan. Oleh karenanya, mari biarlah kita senantiasa berdoa kepada Tuhan. Jangan berdiam diri, betapa pentingnya doa itu. Berdoa bukan nanti di gereja. Berdoa bukan nanti ada pergumulan. Tetapi jadikan doa itu suatu kebiasaan hidup kita. Jadikan doa itu sebagai suatu kebiasaan hidup kita. Menjadi gaya hidup kita. Sama seperti Daniel. Dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat 11. Bagaimana firman Tuhan menjelaskan Daniel melakukannya seperti biasa yang dia buat. Datang berdoa menyampaikan permohonan kepada Tuhan. Jadikan doa itu sebagai kebiasaan. Bukan paksaan. Bukan kita mau berdoa karena terpaksa. Kalau tidak berdoa nanti dimarah papa, dimarah mama. Nanti kalau tidak berdoa dibilang orang yang tidak takut Tuhan dan sebagainya. Bukan. Tetapi kita mau berdoa karena kita tahu di dalam doa itu ada kuasa. Karena kita menyadari kalau kita berdoa tidak sia-sia. Dan doa itu merupakan perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita mau berdoa. Doa itu kita jadikan suatu gaya hidup kita. Satu kebiasaan yang harus kita lakukan terus menerus. Selama kita masih hidup di muka bumi ini. Mari. Doa itu sangat penting. Kalau doa tidak penting. Yesus tidak mengajarkan kepada murid-muridnya untuk senantiasa berdoa. Kalau doa tidak penting, Yesus pun waktu ada di muka bumi dia tidak akan berdoa. Tetapi kita lihat Alkitab berkata sebelum dia melakukan segala aktivitasnya. Pagi-pagi benar dia berdoa. Ketika hari masih gelap. Yesus mau berdoa, mau menyerahkan semua. Apa yang akan dia kerjakan, yang dia lakukan di sepanjang hari supaya ada pertolongan. Yesus memberi contoh, memberi teladan. Menghadapi pergumulan, Yesus bawa di dalam doa kepada Tuhan. Yesus sampaikan doa kepada Bapanya di surga. Oleh karenanya, bagi kita yang ada pada saat ini, saya mau katakan, kalau kita mengalami pergumulan hidup, jangan duduk termenung memikirkan pergumulan kita. Tetapi mari kita datang kepada Tuhan, sampaikan itu kepada Tuhan, maka kemenangan dalam pergumulan hidup itu bisa menjadi bagian kita. Ada jalan keluar yang Tuhan akan berikan bagi kita. Sebab ada janji Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 itu jelas. Ayat yang ke-13, bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami Tuhan akan berikan kita jalan keluar. Di batas kemampuan kita menghadapi segala pergumulan hidup, Tuhan akan hadir memberikan jalan keluar. Asalkan kita mau tetap berharap kepada Tuhan lewat doa-doa kita. Kemudian yang terakhir, yang kelima, alasan kenapa kita harus berdoa kepada Tuhan. Karena doa itu merupakan nafas tubuh rohani kita. Tubuh jasmani kita membutuhkan udara, oksigen untuk kita bisa bertahan, untuk kita bisa tetap hidup. Manusia kalau tidak bernafas pasti akan mati. Tubuh rohani kita, kalau kita tidak mendapatkan oksigen, yaitu kita tidak berdoa, bisa mati. Doa itu penting untuk kehidupan tubuh rohani kita. Makanya pemazmur katakan suatu doa kepada Allah adalah kehidupanku. Firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang ke-48 ayat yang ke-9 jelas. Pemazmur menyadari kalau dia tidak berdoa kepada Tuhan, dia akan mengalami kematian. Bukan kematian jasmani yang dimaksudkan oleh pemazmur. Tetapi yang pemazmur maksudkan adalah tubuh rohaninya ini akan mati kalau dia tidak berdoa. Oleh karenanya, mari saya dan saudara teruslah berdoa kepada Tuhan. Mari, jadikan doa itu gaya hidup kita. Karena doa adalah oksigen
untuk tubuh rohani kita. Supaya tubuh rohani kita tetap kuat. Tubuh rohani kita tidak mengalami kematian. Tetapi tubuh rohani kita tetap hidup. Sehingga kita bisa tampil dalam kehidupan di dunia ini. Menjadi saksi, menjadi berkat. Dan lewat kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Tunduk kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu. Biarlah firman yang sudah kami dengar hari ini menjadi kekuatan bagi kami. Untuk kami terus hidup di dalam doa. Karena ternyata doa memiliki kuasa. Doa adalah nafas hidup tubuh rohani kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari tetap semangat menjalani hidup ini. Haleluya.